Semangat juang Putri Wenxing tinggi. Dan Wei Ping juga berkata bahwa dia tidak ingin dipenggal di depan umum di Istana Surgawi dan dipaku pada pilar rasa malu bagi klan Wei Yang. Namun, masih ada beberapa kaisar yang menoleh dan pergi. Dan Pang Kuohai melihat ini. Dan tiba-tiba menjadi marah. Jenderal Feng telah menyatakan kepentingannya dengan sangat jelas. Kamu masih ingin melarikan diri. Namun, kaisar bahkan tidak menoleh ke belakang. Jadi apa? Mungkin kita akan mati. Tetapi sekarang kita pergi. Kita bisa lolos dari malapetaka. Iya. Selain itu, kami tidak melarikan diri. Kami akan pergi ke wilayah laut lain untuk menghapus sisa-sisa Laut Biru. Pang Kuohai, darahmu berkurang. Brengsek. Pang Kuohai hampir mematahkan giginya. Pada saat ini, apakah dia akan pergi ke daerah laut lain untuk memusnahkan sisa-sisa Bihai? Apakah Anda berani lebih menjijikkan dengan alasan ini? Pang Kuohai ingin mengejar Yan Yunnaif, tapi dihentikan oleh Qin Yichen. Lupakan. Jenderal Pang, bahkan jika barang semacam ini ditarik kembali, itu akan menjadi yang pertama lari. Pada saat itu, hal itu akan lebih mempengaruhi semangat kerja. Pang Kuohai terengah-engah di tempatnya dan terengah-engah dengan cepat. Karena itu, melihatnya, yang terkuat dari 18 kaisar telah pergi ke 5 atau 6 arah. Dengan kata lain, mereka kehilangan sepertiga dari kekuatan mereka sekaligus. Meskipun Pang Kuohai tahu betul, jika bukan karena Qin Yichen, lebih dari sepertiganya akan hilang. Saya khawatir tidak ada lagi tentara di sampingnya. Namun, pertempuran antara dua pasukan, pertempuran jutaan skala, dan sepertiga kekuatan sudah dapat mempengaruhi hasil keseimbangan. Terutama melihat klan kekaisaran pergi, kerumunan yang tidak seimbang yang ditinggalkan sepertinya bergetar lagi. Setelah melihat ini, mata Qin Yichen muncul dengan dingin. Karena kamu pergi, jangan kembali. Selanjutnya, setelah pertempuran ini, Jenderal Pang pasti akan melapor kepada Kaisar besok, menghukummu karena kejahatan melarikan diri. Kaisar itu meremehkan mendengus dingin dan menghukum kita? Pang Kuohai dan apakah Anda bisa hidup dengan pisau patah ini adalah dua pendapat yang berbeda. Dan Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu urusan orang lain untuk melarikan diri. Tetapi dia harus menunjukkan sikapnya sendiri. Bagaimanapun, Qin Yichen memandangi kerumunan Wei Ping dan ratusan ribu pasukan dari suku lainnya. Sepertiga dari kiri yang kuat, dan sekilas, Anda bisa merasakan celahnya. Semuanya. Karena kamu memilih untuk tinggal, jangan takut mati mulai saat ini. Hanya jika kamu tidak takut mati barulah kamu berani bekerja keras. Semakin kita bekerja keras, semakin besar peluang menang. Semakin banyak orang yang bertahan, semakin besar peluang setiap orang untuk bertahan hidup. Teriakan dingin itu seperti pisau yang menusuk telinga, yang membuat sekelompok orang kuat merasakan gendang telinga bergetar. Tetapi sebelum darah mendidih, mereka dengan cepat ketakutan oleh kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh klan Bihai. Apakah mereka berani bekerja keras? Mereka semua membicarakannya sekarang. Tapi yang pasti, bagaimanapun juga, klan Bihai selalu menganggap kematian sebagai rumah. Tampaknya keributan seperti itu hampir tidak dapat meningkatkan moral. Qin Yichen melihat sekeliling, seolah-olah dia telah mengantisipasinya, dan berkata lagi, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Faktanya, meskipun Feng adalah dewa bawaan, dia juga tahu sifat mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Feng juga tahu bahwa saat ini, Anda masih memiliki banyak orang yang mengeluh tentang pelindung Anda. Apakah Anda seorang raja atau yang mulia? Mengapa tidak datang untuk menyelamatkan kami? Yang mulia surga menyendiri, tapi aku bukan orang bodoh. Feng Mao mungkin juga mengatakan bahwa pertempuran ini telah menjadi permainan antara alam semesta kuno dan pendukungmu. Mendengar ini, ekspresi Pang Kuohai sedikit berubah. Ini hampir secara terbuka berbicara buruk tentang yang mulia kaisar, tetapi dia tidak menghentikannya. Dan Qin Yichen melirik Putri Wenqing dan berkata dengan keras, dan kita hanyalah bidak dalam permainan. Dan kita masih tersesat atau tidak, bidak yang tidak relevan. Putri Wenqing menunduk dan tidak berkata apa-apa. Melihat sekeliling, mengapa tidak kerumunan di Wei Ping? Tapi tiba-tiba, Qin Yichen mengangkat pedang ajaib. Tapi orang lain tidak peduli dengan hidup kita. Ayo berjuang untuk hidup kita. Pertempuran ini bukan untuk kemuliaan, bukan untuk perintah kaisar. Hanya untuk hidup kita sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, mata Jian Wei Ping penuh dengan panas yang hebat, dan bahkan kemarahan. Nyatanya, sampai saat ini, siapa yang tidak mengeluhkan pendukungnya? Kemuliaan dan kekayaan, serta tatanan kaisar, telah lama dilupakan. Yang paling mereka inginkan sekarang adalah hidup. Bertempur adalah hidup, melarikan diri berarti mati. Bertempur adalah hidup, melarikan diri berarti mati. Bertempur adalah hidup, melarikan diri berarti mati. Ucapan yang penuh gairah, sebagai ganti kemarahan orang banyak, gemuruh guntur. Qin Yichen terus berbicara, mengangkat pedangnya dan menunjuk dengan marah ke arah kuil Bihai. Istana Kaisar Ke, serang. Tanda seru. Tanda seru. Ratusan ribu pasukan perkasa, dan bendera pertempuran mereka berkibar melawan amukan laut pada saat ini.
aura lebih dari selusin kaisar tampaknya telah berubah. Menjadi master kekaisaran yang mengendarai angin dan ombak. Di tengah perjalanan, Pang Kuohai terbang di garis depan medan perang Angkatan Laut Tianting. Sembari bergegas, tak lupa mendongkrak semangat, semuanya. Bukan hanya saudara-saudara Angkatan Laut Tianting, tapi juga saudara-saudara dari klan Wei Yang, para prajurit istana kekaisaran, pahlawan dari klan Manhua. Dalam hal kekuatan tempur, kita semua adalah elit yang dipilih dari semua level. Kita bisa datang untuk menaklukkan Laut Biru karena kamu di sini untuk memenangkan kejayaan rasmu. Dan sisa-sisa Laut Biru, yang telah dihukum selama ratusan ribu tahun di Laut Biru ini, hanyalah sekelompok anjing yang berduka, menjilati gigi taring terakhir. Terlebih lagi, jumlah kita sebenarnya tidak kurang dari sisa-sisa Bihai. Jangan lupa, masih banyak saudara yang ditangkap oleh klan Bihai untuk pengorbanan darah. Semakin cepat kita membunuh ke istana Bihai ilahi, semakin banyak saudara yang bisa kita selamatkan. Saat itu, tentara akan bertempur seperti gunung. Bihai Yunian bisa menghentikanku menunggu. Teriakan nyaring membuat Angkatan Laut Surgawi mengaum lagi dan lagi, mengguncang Laut Biru. Ingin bertarung sampai akhir dengan Jenderal Pang. Ingin mengikuti Jenderal Pang sampai mati. Berjuang sampai akhir. Mata Pang Kuohai memerah, dan dia tiba-tiba melihat ke arah Qin Yichen dan berkata sambil tersenyum. Jenderal Feng, apakah saya masih mati di masa depan? Anda lihat. Qin Yichen tidak berbicara, tetapi Pang Kuohai sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Aku tahu, kamu tidak tahu. Sebenarnya, Pang tidak akan mundur jika kamu mengatakannya atau tidak. Aku hanya ingin tahu, sisa-sisa Bihai yang mati karena pisau Pang Mou, bagaimana caranya? Qin Yichen mengangguk sedikit, dan Pang Kuohai tiba-tiba menyeringai, dan menarik napas dari air dingin. Cukup. Pada saat yang sama, ratusan ribu jiwa klan Bihai menyapu laut dalam yang dingin. Selain tetua itu, banyak klan Bihai yang kuat tersenyum tegas. Tetua Xuanzu, tinggi, sangat tinggi. Trik ini adalah mundur lebih dulu, dan langsung kalahkan pencuri anjing itu menjadi bola pasir lepas. Dan dengan kita mempertahankan kuil Bihai, pengorbanan darah untuk Kaisar, Tetua Qinghe abadi, keluarga kita membangun kembali rumah mereka, di dekat sini. Mulut Bi Xuanzu mencibir, bahkan jika klan Bihai-nya putus asa, dia berani melawan dunia. Dengan yang disebut 1,8 juta massa, berani memprovokasi keagungan orang lain,